Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat Islam, umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ini tergolong dari hamba-hambanya yang berkumpul mengingat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh sangat bertepatan hari ini hari Ahad, besok hari Senin, dan sekarang tanggal 11 Rabiul Awal, esok tanggal 12 Rabiul Awal. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebelum beliau dilahirkan, setelah menikah ayahanda Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah alaihima ridwanullah, saat Sayyidatuna Aminah mengandung 2 bulan, ayah baginda besar Nabi Muhammad meninggal dunia, sehingga menjadilah Sayyidatuna Aminah sebagai seorang janda yang tinggal di tempat mertua. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan perut yang memproses pembentukan wujud baginda besar Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Setiap malam beliau didatangi oleh para nabi, dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam hingga Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan setiap nabi yang datang dalam mimpi Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah selalu memberikan kabar gembira bahwa putranya tersebut akan menjadi seorang nabi dan rasul. Dan mereka mengamanatkan kepada Sayyidatuna Aminah, jika ia lahir maka berilah ia nama Muhammad. Makanya Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah saat menjelang wafat dan Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Sayyidatuna Aminah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam keadaan yang sudah payah. Beliau mengucap syair yang begitu panjang mengenai Rasulullah. Di antara bait syair yang diucap oleh Sayyidatuna Aminah, in sahha ma ra'aitu fi manami fa anta marsulun ilal anami. Jika betul apa yang aku lihat dalam mimpiku, wahai Muhammad putraku, sesungguhnya engkau akan diutus untuk setiap umat manusia. Ini bukti keimanan Sayyidatuna Aminah kepada putranya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidatuna Aminah saat mengandung Rasulullah tidak pernah merasakan letih, tidak pernah merasakan berat pada perutnya. Namun di hari ini, di hari seperti ini, saat menjelang sore hari, gerombolan orang-orang kafir Quraisy mendatangi rumah Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Karena beliau adalah pemimpin Quraisy saat itu.
Ya Abdul Muttalib, sungguh cuaca saat ini belum pernah kita alami senikmat ini. Bagaimana kalau kita berpesta malam hari ini di Ka'bah karena cuaca yang begitu indah ini? Maka Abdul Muttalib mengatakan, baik, kita adakan pesta sehingga seluruh orang Makkah berkumpul di Makkah, berkumpul di Ka'bah. Tinggal Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah sendirian di rumah. Perutnya sudah besar. Tiba-tiba merasakan di malam hari, beliau merasakan bahwa akan keluar putranya tersebut. Beliau menoleh ke kanan, tidak ada seorang pun. Menoleh ke kiri, tidak ada siapapun. Tiba-tiba muncul dua sosok wanita yang begitu cantik. Ditanya oleh Sayyidatuna Aminah, siapa kalian berdua? Maka seseorang di antara mereka mengatakan, aku adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Dan yang satunya mengatakan, aku adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Kami diutus oleh Allah untuk menjadi bidan bagimu atas kelahiran Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba di belakangnya banyak bidadari-bidadari yang menghadiri hari kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian datang dua ekor burung, tiba-tiba menyerupai seorang pria. Yang satu membawa tasht, membawa ceret, dan yang satunya membawa sutra berwarna hijau. Setelah itu mereka saat-saat waktu kelahirannya Rasulullah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali, di riwayat 4 kali. Maka malaikat Jibril dengan penuh adab, yang burung tadi menyerupai manusia adalah malaikat Jibril yang membawa ceret, dan yang membawa sutra berwarna hijau adalah malaikat Mikail. Kemudian malaikat Jibril sembari menuangkan air yang ada di ceret tersebut, dan air itu adalah air rahmah. Beliau dengan adab mengatakan, tafaddal ukhruj ya habibar rahman. Silahkan keluar wahai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari tempat yang hina, bukan seperti halnya kita ma'asyiral muslimin. Nabi Muhammad begitu keluar langsung sutra yang dibawa oleh malaikat Mikail membalut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seketika itu juga Nabi Muhammad keluar dalam keadaan sujud. Kemudian beliau menoleh ke atas, mengangkat tangannya seakan-akan beliau mengucap la ilaha illallah. Keluar dalam keadaan memakai celak, keluar dalam keadaan memakai minyak rambut. Siapa yang paling bahagia saat itu ma'asyiral muslimin? Yang paling bahagia adalah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanyakan kepada ibu-ibu yang hadir, bagaimana rasanya memiliki anak? Apakah kita akan membuang anak tersebut karena perihnya melahirkan, atau marah bahagia dengan keluar suara anak tersebut? Ketahuilah, orang yang pertama kali mencintai Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah alaiha ridwanullah. Kalau orang yang mencintai Nabi Muhammad, dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang ia cintai. Akankah kita ragukan kecintaan ibunda Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad? Dan ketahuilah, dan tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi dari Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah alaiha ridwanullah. Kalau saat ini ma'asyiral muslimin, dengan kesepakatan ulama,
bahwa tempat yang paling mulia adalah tempat disemayamkannya jasad Nabi Muhammad. Lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada Arsy, lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada Firdausil A'la. Tempat dikuburkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kabarnya perut yang memproses wujudnya Nabi Muhammad? Maka dari itu ma'asyiral muslimin, di malam ini hadirkan kelahiran Rasulullah. Di malam ini bangun malam-malam, munajat kepada Allah. Hadirkan saat-saat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada malam yang kita akan dapati senikmat malam seperti ini. Tidak ada malam yang terindah untuk umat Nabi Muhammad kecuali saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu ibunda Nabi Muhammad memeluk Rasulullah, tiba-tiba malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sehingga hilang dari pandangan ibunda Nabi Muhammad. Bingung ibunda Nabi Muhammad. Setelah beberapa saat dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril dan dipeluk Tuna Aminah. Begitu aku memeluk Nabi Muhammad, tiba-tiba seakan-akan langit mendekat, bulan mendekat, bintang mendekat, awan mendekat, masyrik dan maghrib semua mendekat seakan-akan ingin menghempitku. Dikatakan oleh ulama sirah, ketahuilah seluruh jagat alam diperkenalkan oleh malaikat Jibril mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka terus ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita walaupun tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad menganggap kita saudaranya, maka jadilah saudara yang baik ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadilah saudara yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita di acara Maulid Nabi Muhammad mengikat hubungan kita yang erat dengan Nabi Muhammad. Kita menjalankan kewajiban yang diwajibkan dalam syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan mempelajari syariat Allah, dengan mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan semoga para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, khususan Kiai Abdul Rashid bin Abdullah Asy-Syafi'i, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanannya, ditambah keimanannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, patuh kepada ulama kita, taat kepada kedua orang tua kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah, sehingga tidak ada yang kita jumpai setelah wafat kita kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.